Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kembali kita pada malam hari ini kita dapat menghadiri majelis ta'lim, yaitu yang membicarakan tentang hukum fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbarui niat i'tikaf atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah berada di malam tanggal 21 kan? 21 lah. Bulan Sya'ban. 21 kan? 21 kan? Nah, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. 22 kan? Sama aja, sedikit ya, sedikit lah, 22 ya kan? Berarti kurang lebih 1 minggu lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Nah, malam hari ini ulun ingin membahas tentang puasa. Hadis Nabi Muhammad SAW ada mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadah atau penyaksian. Penyaksian artinya syahadah ini. Tiada ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau pesuruh Allah. Itu yang pertama, syahadatain. 2, penyaksian. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Ya kan? Mendirikan sholat, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat.
mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah. Kemudian yang kelima, puasa bulan Ramadan. Jadi hadis ini ada kadang-kadang ada puasa terdahulu, ada haji paling kemudian. Ya kan, sama aja isinya. Cuman di sini puasanya paling dulu, ya kan, paling mencit diantara. Lalu kita bahas dulu tentang penyaksian tadi. Syahadatain, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah, ya, kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi maksudnya syahadat penyaksian ini, kalau kita sudah bersaksi atau kita sudah ikrar bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, ini ada buktinya dulu, ya kan? Dibuktikan dengan tindakan kita, ya kan? Tindakan kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal, ya kan? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya, apabila ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, yang lain tuh didudiakan dahulu. Ya kan, perkenankan panggilan Allah dahulu. Apabila panggilan azan misalnya di masjid atau di mana-mana aja, kita kadang-kadang azan, ya kan, lah kasih datangi, balakas, ya kan, jangan bina berlambat. Ngarannya di panggilan, ya kan, dipanggil Allah, memanggil, hayya 'alas shalah, mari kita sembahyang. Ujar mangkoha aja, ya kan, pada zahirnya mangkoha. Nah, mari kita sembahyangan, ujar mangkoha, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita menuju kesuksesan, keberuntungan. Zahirnya mangkoha, ya kan, zahirnya nih, tapi hakikatnya adalah itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kada mendatangi ini, ya kan? Dipanggil nih, mau kada? Baya-baya. Hah? Baya-baya. Nah, baya-baya dan apa? Nang lain tuh kena dulu ditangkap, ya kan, nang lain didiakan dulu. Kita sudah bersaksi, kita sudah berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu buktinya tuh, ya kan, bukti kita betul tidaknya persaksian tadi. Amun dipanggil Tuhan kada iloi-iloi, kada tahu-tahu, benar lah kira-kira penyaksiannya itu? Bujur lah kira-kira? Nah, tawannya kayak dalam Tuhan. Kalau pakai rambut, jangan, ya kan? Pakai rambut ya, kita nanti dipanggil tuh ada datang-datang, ada iloi-iloi, artinya ada malapas gawian nang lain tuh. Nang lain tuh kaina dahulu. Ini dulu dihadapi, ya kan, panggilannya. Nah, ya. Ya kalau. Nah, itu sudah, ya kan, buktinya kita ikrar itu. Nah, namun kita kada tahu-tahu dipanggil. Nah, yang sudah bujur katanya tuh sama-sama sudah, ya kan, abu-abu sudah. Nah, kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat 5 waktu, ya kan, bujur-bujur 5 waktu didirikan, dicagatakan, kita pada didirikan, dicagatakan. Bujur-bujur sholat ini dijaga waktunya, ya kan, harus tepat waktu, jangan lambat, jangan lalai. Kalau misalnya anak sembahyang guguring dulu, kayaknya terus sembahyang, kada bisa kayak itu. Harus sholat dulu, hanya anak guring, ya kan, jangan terbalik. Jangan menyuruh orang aja sholat, sorong kada, ya kan? Ayo imam, ayo sembahyang, sorong kada.
wah rugi banget itu ya kan. Kita nih kada tahu lagi ya kan, kada melihat pahala dan dosa itu kada diperlihatkan. Karena kita sudah mati, nah hanya diperlihatkan pahala dan dosa itu kayak apa. Orang mulai wahini diperlihatkan dosa dan pahala, kada ada lagi orang bakal apa bagawi nang itu harus beribadah aja, tapi kada diperlihatkan. Nah, karena sudah mati kita hanya diperlihatkan, oh kayak ini pang dosa, oh kayak ini pang pahala nih. Dosa ini menyiksa benar ya kan, pahalanya jaga menyamani, nah kayak itunya. Amun belum mati, kada tahu lagi ya kan, biasa-biasa aja. Karena sudah mati, anjar abut minta belikakan ya kan. Abut minta belikakan ke dunia, anak lama, anak lain macam. Tapi kan apa lagi? Agak berat nasi itu sudah jadi lontong, sudah nasi kada apa lagi. Ada nasi bubur lagi jadi lontong. Kada kau lagi kubulik ya kan kita. Nah kampung masih ada umur ya kan. Masih kawal lagi, mangkat batis, mangkat tangan. Ayo mari kita sembahyang. 5 waktu, jangan sewaktu aja kan, 5-5-nya dijaga, dilihatkan. Pantas saja ya kan. Nabi itu ada bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu tiangnya agama. Amun sebuah bangunan tuh kan ada tiang, mungkinlah berdiri, ada mungkin lah. Bangunan kan ada tiangnya kayak anak berdiri. Ya kan? Maka sholat ini yang penting ya kan, di dalam rukun yang kelima ini ya kan, dalam rukun Islam yang 5 ini nah, sholat ini yang paling penting ya kan, karena di dalam sholat ini mencakup berataan. Ya syahadat ada di dalam sholat ya kalau ada kalau syahadatnya waktu kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat tadi sudah. Kemudian lagi di dalam sholat ada puasa, kada boleh makan minum sembahyang, walaupun sebiji nasi ditaguk batal. Rasa manis bagus minum teh ditaguk batal. Kada boleh minum makan, itu puasanya. Ya Allah. Kemudian lagi di dalam puasa ini ada zakatnya juga, bersih-bersih. Sebelum kita sholat dulu bersih dulu kita. Ya kan, bersihin muka, bersihin tangan, bersihin telinga, ya kan, bersihin mulut segala macam. Itu zakatnya sudah bersih dulu kita. Kada bisa kita bersih, kada suci. Nah kemudian lagi ada hajinya, ya kita menghadap ke arah Baitullah itu kan, itu orang haji. Orang berhaji itu kan menghadap ke arah Baitullah, orang menghadap ke sana itu sholat jadi. Makanya sholat itu harus menghadap Ka'bah. Itu hajinya. Nah barang siapa yang pada sholat ini, maka rugilah seberataannya. Kada ada rugi berataan ya kan? Karena di akhirat kena pertama yang diperiksa ini adalah masalah sembahyang ini. Ya kan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Pertama kali di pos penjagaan pertama di akhirat itu adalah posnya masalah sembahyang, ya kan? Kayak orang udah naik pesawat tuh macam-macam jagaan ya kan? Ada imigrasi, paspor, bersuara macam-macam. Penjagaan pertama ini sholat dulu. Bila sholatnya tak tembus kawah, nah selamat kaminya. Bila sholatnya baik ya kan, kada bolong-bolong, kada belang-belang, tembus panjangkan sholat sama sudahnya. Tetapi kalau sholat ini belum tembus, belum diterima lagi, alih benar yang lain itu, ya kada kau nak masuk ke dalam surga.
karena pos penjagaannya ini sembahyang dulu. Kada beres sembahyang, yang lain tuh kada diterima. Biar banyak misalnya bersedekah, biar banyak apa misalnya, tapi kan sembahyang tidak akan diterima amalan-amalan yang lain tuh, ya kan? Ujar siapa? Ujar hadis, kan hadis kata itu. Jika sembahyang yang bagus diterima, yang lain mengiring. Dan jika sembahyangnya itu pada bagus ditolak, yang lain tuh ditolak juga. Nah, ini pentingnya sholat ya kan? Ini penting banget ya kan? Karena ini orang banyak mana sudah nang kajian tentang sembahyang itu tamat, ya kan? Maka banyak mana mau kata situ. Banyak mana yang nyaman kalau nggak ada sembahyang lagi ya kan? Melayur ke apa kata Sarah aja, surga ya kan? Nyamannya masuk surga dengan sembayangan, ya kan? Nyamannya masuk surga kada bersembayangan. Nabi Adam waktu dijadikan sini di mana diangkat? Di dalam surga sini diangkat. Dalam surga lalu Siti Hawa nyamannya dalam surga. Lalu karena satu kesalahan dan Nabi Adam satu dia kesalahan sini. Diujar Tuhan jangan memiliki pohon khuldi. Nah, ya kan? Qala taqrabu hadhihi syajarah. Apa aja fasilitas surga ujar dia kan silahkan nikmati. Cuman satu, ya Tuhan jangan memaraki buah khuldi, anak pohon khuldi ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi. Sakanya kada tahan ya kan iblis menggoda. Kada tahan ya maraki ya kan. Nah, satu kesalahan diusir dari surga, dikeluarkan, diturunkan ke bumi. Nah kayak itu juga iblis, ya. Iblis itu dalam surga juga asalnya. Cuma karena mau kada mau sujud kepada Adam, ya kan satu kesalahannya. Kada mau sujud, ya kan merasa ini paling hebat, paling harap. Tabaik aku jadi iblis pada Adam, Adam diciptakan dari tanah, diinjak-injak orang. Aku ini dari api. Bencana aku jadi iblis ya kan? Ayo siapa yang mau minyak api? Nah, ujar iblis diusir juga karena kesombongannya si iblis tadi. Adam cuma sana sebuting diturunkan dari surga. Sudah di dalam surga. Apalagi kita misalnya banyak kesalahan ya kan? Sembahyang kada misalnya Anda masuk ke dalam surga dan ada harapan. Dan harapan Habib Mustafa ya kan? Jauh banget. Ada harapan di sini. Sembahyang kada masuk dalam surga kan? Nah, orang langsung rajin sembahyang yang belum tentu lagi ya kan? Nang rajin sembahyang belum tentu lagi masuk surga lagi nang kada sembahyang. Cuma mudah-mudahan dengan berkat rahmat Allah ya kan ada amal juga. Karena masukkan kita adalah yang masukkan ke dalam surga itu kada amal kita tapi adalah rahmatnya Allah. Cuma rahmatnya Allah itu ya tadi lewat ya kan apabila kita menggawi suruhan Allah disuruh Tuhan sembahyang kena dapat rahmat dia ya kan. Amun disuruh pada hakun bisa dapat rahmat. Ya kan? Bisa dapat rahmat disuruh pada mau. Kayak kita aja misalnya bisian anak, ya kan? Nang satu ini disuruh apa aja hakun terus. Yang si A misalnya yang disuruh, bapak disuruh ini hakun terus. Ada pula anak B, si B ini ada mau disuruh, ya kan? Baru mau baru kada, tak banyak adanya. Kira-kira yang disayang itu yang mana? Si A apa si B kan? Nyata nang si A itu orang mau terus disuruh sayang pada kita ya kan? Nang kada mau nih bang, jengkel benar kita ya kan? Jengkel benar ya kan?
menang si A tadi saya bawa pandani mah tukarakan aku langsung aja berbus turun mah menukarakan ya kan. Amun si B tadi mah tukarakan aku misalnya ya kan B ayah tuh ya disuruh gitu aku nih kan itu kan jodoh kita. Nah kadang-kadang ngalih orang tuh patuh disuruh dapat rahmat jekenanya ya kan. Ya rahmat tuh yang memasukkan ke dalam surga. Kada amalnya diopang ya kan rahmatnya. Cuma mun kada mau disuruh, kada mau nurut, kira-kira dapat rahmatnya itu. Kada ada harapan ya. Aduh, mencari lagi sekali. Kada dapat berpuasa gitu kan ya. Ya lanjutkan darah. Kemudian dari yang keempat tadi berhaji ke Baitullah. Ya kan imbas apa zakat tadi. Kemudian yang kelima puasa Ramadan. Nah, ya, berhaji ke Baitullah ini jika mampu juga. Ya kan? Puasa jika mampu juga. Amun kada mampu apa puasa? Kada tahu juga, kada mau ngasih. Ya kan? Amun sembahyang apa? Ini kada kalau ditawa-tawa sembahyang ini, ya kan? Kalau aku koler kada mampu, kada kawan. Kada kau berdiri berduduk, ya kan? Kada kau berduduk, berbaring, berhereng, berjelantang. Kada kau juga berjelantang, isyarat mata barang. Kada kau juga lagi dalam hati aja. Kada kau juga sembahyang jadi lagi ya kan? Sembahyang kan jadi lagi ya kan? Kada kau juga sama, ya kan? Momen kada kau juga ya apa kisahnya? Kada kau juga ya kan? Kada pekannya. Maka ujar Tuhan kan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya ya kecuali hanya untuk liya'budun, untuk menyembah Allah. Kada ingatnya ya kan bahwa ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali sampai sini dulu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, direktur muslim muslimat, dan mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.